Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 2, di mana kami mengerjakan tugas besar skema 1 yang berjudul pengkondisi sinyal dengan sensor LM35. Next. Kami yang beranggotakan eh, Rina Amelia, Siva Febriani, dan saya sendiri Gotana Rapantua Saragi. Next. Di mana pada tugas besar ini kita akan membahas yang pertama soal, yang kedua rancangan rangkaian pengkondisi sinyal, yang ketiga resolusi pengukuran suhu, yang keempat pengecekan variabel dan simulasi dengan multisim. Next. Berikut akan dijelaskan oleh rekan kami Siva Febriani. Baik, terima kasih Godsan. Di sini kami mendapatkan skema 1 dengan menggunakan sensor LM35. Soalnya itu sebuah sistem telemetri dibangun untuk mengukur suhu ruang suatu pabrik secara jarak jauh. Sensor yang digunakan itu sensor LM35. Sistem ini dirancang untuk mengukur suhu dari suhu -5 derajat sampai 120 derajat Celcius. Untuk kepentingan pemrosesan secara digital, maka output sensor LM35 perlu dihubungkan dengan sebuah ADC 10 bit dengan tegangan referensinya sebesar 5 volt. Untuk keperluan penyesuaian level tegangan, maka diperlukan sebuah rangkaian pengundi sinyal antara sensor dan ADC yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Sebelumnya, saya akan menjelaskan spesifikasi dari sensor LM35 itu sendiri. Yang pertama yaitu kalibrasi dalam satuan derajat Celcius. Yang kedua, linearitas plus 10 milivolt per derajat Celcius. Artinya setiap 1 derajat Celcius akan ada kenaikan tegangan 10 milivolt. Yang ketiga yaitu akurasi 0,5 derajat pada suhu ruang. Kemudian range maksimal operasi suhu antara -55 derajat sampai 150 derajat Celcius. Yang kelima dioperasikan pada catu daya 4 volt sampai 30 volt. Jika diberikan catu daya lebih dari 30 volt, maka sensor akan panas atau bahkan bisa meledak. Yang keenam yaitu arus yang mengalir kurang dari 60 mikroampere. Yang ketujuh memiliki pemanasan sendiri yang rendah atau low self-heating yaitu 0,0 derajat pada udara diam. Kemudian memiliki impedansi keluaran yang rendah, yaitu 0,1 ohm untuk beban 1 miliampere. Yang kesembilan memiliki ketidakliniaran hanya sekitar kurang lebih seperempat derajat Celcius. Selanjutnya, sensor ini cocok untuk aplikasi jarak jauh dan biaya rendah karena adanya pemangkasan wafer level. Next. Selanjutnya ada spesifikasi dari ADC atau Analog Digital Converter. Yang pertama range inputnya itu 0 hingga 5 derajat 0 hingga 5 volt yaitu voltage reference. Yang kedua yaitu output dapat berupa serial atau paralel. Yang ketiga sumber tegangan dari power supply. 4. Memiliki kecepatan sampling yaitu menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam sampel. Memiliki resolusi ADC, yaitu untuk menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. Next. Nah, selanjutnya ada perancangan blok diagramnya, di mana pertama di sini ada T atau temperatur suhunya, diketahui di soal suhu minimal yaitu sebesar 20 derajat Celcius dan suhu maksimal yaitu 120 derajat Celcius. Kemudian nanti suhu masuk ke dalam sensor dan mengeluarkan tegangan sensor. Nantinya ada tegangan minus dan tegangan maksimal. Kemudian keluaran sensor ini akan menjadi inputan dari rangkaian pengkondisi sinyal tersebut. Rangkaian ini akan menghasilkan tegangan pengkondisi sinyal yang akan menjadi inputan dari ADC tersebut. ADC sendiri mempunyai voltage reference sebesar 5 volt. Selanjutnya, nah,
Untuk mencari tegangan keluaran sensor minimal dan maksimal tadi, kita bisa dapatkan dengan rumus, Vtamin yaitu sama dengan suhu minimal dikali dengan sensitivitas. Jadi minus 5 derajat Celcius dikali 10 milivolt, hasilnya adalah minus 0,05 volt. Kemudian untuk mencari tegangan maksimal sensornya, yaitu suhu maksimal dikali dengan sensitivitas. Jadi 120 derajat dikali dengan 10 milivolt, hasilnya 1,2 volt. Kemudian untuk tegangan keluaran ADC-nya itu, didapatkan dengan tegangan referensi itu 5 volt dan tegangan minimalnya itu 0 volt, yaitu ketentuannya udah 0 volt. Kemudian untuk VI max, karena kita menggunakan ADC 10 bit, maka kita menggunakan rumus 2 pangkat 10 dikurangi 1 per 1024 dikali 5 volt, hasilnya 4,995 volt. Next. Selanjutnya perhitungan resistor akan dijelaskan oleh teman saya, Gotsan. Ya, terima kasih kepada Siva. Berikut kita akan melakukan perhitungan resistor, di mana misal R1 sama dengan 10 kilo ohm, maka kita akan mencari R2-nya dengan rumus R1 per R2 sama dengan A sama dengan 3,996, di mana 10 per R2 sama dengan A sama dengan 3,996, di mana untuk mencari R2 kita hanya tinggal pindah ruas, di mana 10 dikali 3,996 menghasilkan 39,96 kilo ohm. Dan kedua, kita akan mencari nilai R dari R6. Misalkan nilai dari R7 sama dengan 1 kilo ohm, maka kita akan memakai rumus R6 per R7 plus 6 dikali R5. Di mana hasil yang didapatkan adalah R6 per R7 dikali ditambah R6 kali 5 sama dengan 0,1998. Eh, di mana ini dikali dengan 5 sehingga menghasilkan 5R6 per 1 plus R6 sama dengan 0,1998. Di mana R6-nya kita mencari 5R6-nya menjadi sama dengan 0,1998 dikali 1 plus R6, di mana kita akan mengalikannya satu-satu sehingga menghasilkan 5R6 sama dengan 0,1998 ditambah 0,1998 R6, di mana R6-nya akan kita pindah ruaskan menjadi negatif, di mana hasilnya 5R6 min 0,1998 R6 sama dengan 0,1998, sehingga hasil yang didapatkan adalah 4,8002 R6 sama dengan 0,1998, sehingga R6-nya adalah 0,1998 per 4,8002 sama dengan 0,0416 kilo ohm. Next. Dan berikutnya kita akan mencari perhitungan resolusi suhu. Yang pertama adalah persamaan alih fungsi, yang dimana VI max-nya sama dengan VT max A plus B, di mana VI max-nya bernilai 4,995 dan VT sama dengan VT max-nya bernilai 1,2 A plus B, dan VI min-nya bernilai 0 dan VT min-nya bernilai min 0,05 A plus B, sehingga keduanya akan dilakukan metode eliminasi, di mana hasil yang didapatkan adalah 4,995 sama dengan 1,25 A, di mana A-nya kita dapatkan menjadi 4,995 per 1,25 sama dengan 3,996. Nah, di mana 0, di mana ini akan di mana kita akan mencari B-nya lagi. 0 sama dengan 0,05 A plus B, di mana A-nya tadi yang kita dapatkan dari perhitungan A tadi dimasukkan ke dalam rumus min 0,05 A plus B menjadi 0 sama dengan 0,05 dikali 3,996 plus B, sehingga nilai B didapatkan 0,1998. Sehingga didapatkan persamaan fungsi alihnya sebagai berikut. VI sama dengan 3,996 dikali VT min
min 0,1998. Dan resolusi tegangan pada masukan ADC delta VI sama dengan VR per 2 pangkat N sama dengan 5 per 2 pangkat 10 menghasilkan 0,00488 volt. Yang kedua, resolusi tegangan pada masukan rangkaian pengkondisi sinyal, di mana delta VT sama dengan delta VI per A sama dengan 0,00488 per 3,996 sama dengan 0,00122 volt. Dan yang ketiga, resolusi pada masukan sensor delta T per delta VT per S sama dengan 0,00122 per 0,01 sehingga menghasilkan 0,122 derajat Celcius. Next. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan variabel sehingga dapat kita lihat pada tabel berikut hasil-hasilnya. Next. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan output, di mana perhitungan output pada sensor LM35, di mana rumusnya adalah suhu kali sensitivitas, di mana sama dengan pada saat suhu min 5 derajat Celcius, hasil output yang dikeluarkan sama dengan min 0,05 volt. Dan pada saat suhu 30 derajat Celcius, hasil yang dikeluarkan adalah 0,3 volt. Dan pada saat 50 derajat Celcius, output yang dikeluarkan adalah 0,5 volt. Dan pada saat 100 derajat Celcius, output yang dikeluarkan adalah 1 volt. Dan pada saat 120 derajat Celcius, output yang dikeluarkan adalah 1,2 volt. Berikut kita juga akan mencari perhitungan output pengkondisi sinyal, di mana rumusnya adalah VI sama dengan 3,996 dikali VT, di mana VT-nya tadi kita dapatkan dari perhitungan output sensor LM35, di mana pada saat VT-nya min 0,05 sama dengan maka output yang dikeluarkan adalah min 0,3996. Dan pada output 0,3 volt, maka output yang dikeluarkan adalah 0,999 volt. Dan pada output pada sensor LM35-nya sebesar 0,5 volt, maka output yang dikeluarkan adalah 1,7982 volt. Dan pada saat outputnya bernilai 1, maka output yang dikeluarkan adalah 3,7962 volt. Dan pada saat outputnya 1,2, maka output yang dikeluarkan adalah 4,5954 volt. Next. Setelah ini kita akan melakukan perhitungan nilai ADC, di mana rumus dari nilai ADC ini adalah output penghitung pengkondisi sinyal per resolusi ADC, sehingga didapatkan yang pertama mendapatkan nilai min 81,88, yang kedua mendapatkan nilai 204,7, yang ketiga mendapatkan nilai 368,4, yang keempat mendapatkan nilai 777,9, yang kelima mendapatkan nilai 9,941,6. Next. Berikut simulasi multisim akan dijelaskan rekan kami Rina Amelia. Baik, terima kasih. Nah, di sini itu ada rangkaian pengkondisi sinyal, di mana rangkaian pengkondisi sinyal ini di sini terdapat tegangan output sensor, yang dimana tegangan ini berfungsi sebagai input menuju outputan pengkondisi sensornya. Nah, dari tegangan ini tuh nanti masuk ke rangkaian OP-AMP, yang dimana rangkaian OP-AMP ini nilai positif sama negatifnya sama. Kemudian dari sini maka akan masuk ke rangkaian inverting. Nah, di rangkaian inverting ini R1 sama R2-nya nilainya sudah dihitung dari penjelasan di perhitungan waktu di PPT tadi. Kemudian dari sini tuh masuk ke rangkaian summing amplifier. Di rangkaian summing amplifier ini ada yang namanya VCC, yang dimana VCC ini fungsinya sebagai tegangan dari mikroprosesor. Nah, tegangan ini itu akan menghasilkan nilai dari pengkondisi sinyalnya. Nah,
di tegangan ini itu membutuhkan dua buah resistor untuk pembaginya, yaitu resistor R5 dan R6. Kemudian dari sini maka akan masuk ke rangkaian summing amplifier. Nah, kenapa di sini disebut sebagai rangkaian summing amplifier? Dikarenakan VCC ini dijumlahkan dengan rangkaian inverting. Nah, kemudian sini saya akan mencoba buat running. Nah, di tegangan output sensornya, maka akan mencoba dimasukkan nilai tegangan dari yang terendahnya, yaitu min 0,05. Nah, di sini dihasilkan outputan dari pengkondisi sinyalnya yaitu min 398,686. Nah, di sini yaitu hasil dari simulasinya. Hasil dari perhitungannya yaitu sebesar min 0,3996. Nah, di sini bisa dikatakan yaitu dari hasil simulasi ini dengan perhitungan yaitu akurat karena kan selisihnya tidak terlalu jauh. Kemudian di sini akan mencoba dengan tegangan maksimal atau paling tinggi dengan nilai 1,2 volt. Nah, untuk outputan dari pengkondisi sinyalnya yaitu 4,596 volt. Nah, di sini juga dikatakan akurat karena nilai dari perhitungan dan nilai simulasinya selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, nilai dari perhitungannya sebesar 4,5954, yaitu dengan selisih 0,4 volt. Baiklah, di sini ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Mbak. Pertanyaan yang pertama itu mengapa dalam sistem sensor diperlukan ADC? Baik, makasih Gosan. Izin menjawab, mengapa dalam sistem sensor itu diperlukan ADC? Karena pada setiap sensor yang berbasis microcontroller itu diperlukan adanya rangkaian ADC untuk mengubah sinyal yang diterima oleh sensor tersebut untuk menjadi besaran digital yang tadinya analog, supaya sinyal tersebut bisa diterjemahkan atau dibaca oleh microcontroller. Gitu. Kasih pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengkonversi sinyal analog ke sinyal digital? Baik, izin menjawab. Terima kasih buat pertanyaannya, buat Besan. Untuk bagaimana cara mengkonversi sinyal analog ke sinyal digital itu dengan cara untuk mengkonversi sinyal analog ke sinyal digital itu perlu melalui proses yang bernama pulse code modulation. Ini mana di situ yaitu perubahan sinyal tersebut terjadi pada ADC melalui 3 proses, yaitu sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Oke, terima kasih, Mbak. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata.